Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita akan pujikan pujian. Selamat pagi Bapak. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami dan Engkau sudah mengumpulkan kami kembali untuk siap mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Engkau berkati pujian-pujian kami. Engkau juga memberkati firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Maria. Amin. Oke, adik-adik, biar lebih semangat lagi, saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Kita olahraga sedikit. Kita pujian-pujian dikepak-kepakan sayapnya. Untuk memuji nama
Tuhan bersama. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian Yesus Sahabatku. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengundang kami tempat ini. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati guru kami yang mengajar di kelas besar, kelas kecil maupun kelas remaja ya Tuhan. Dan Kau memberkati anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, kita akan belajar bersama dalam pelajaran kali ini dengan mengambil judul Tidak Berkompromi. Jadi saya pasti tahu dan adik-adik juga mengerti bagaimanakah tidak berkompromi. Kalau Om Jamie pada memberi contoh, kalau kita tidak berkompromi berarti kita tidak melakukan hal itu. Ada 3 bagian yang kita pelajari. Nah, yang pertama, orang lain. Orang lain kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya kita tidak istilahnya apa ya? Kita harus berkompromi dengan orang lain. Kita tidak berkompromi dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang oleh baik firman Tuhan, baik oleh pemerintahan, baik oleh orang tua kita. Kita tidak boleh berkompromi dengan hal itu. Kalau kita pelajari dengan yang pertama, bagian yang pertama, orang lain, biasanya dalam pelajaran kita kita lihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 21. Nah, ini mengenai ceritanya mengenai Paulus. Jadi Nabi Paulus ini kita dalam pelajaran yang pertama, orang lain. Di sini diceritakan Paulus komitmen untuk terhadap orang lain, bagi kuat orang lain. Jadi Paulus ini mempunyai komitmen untuk membantu orang lain supaya kuat, supaya dia bertahan hidup, atau untuk dia supaya menerima kebenaran firman Tuhan. Kemudian dalam bagian yang kedua, kita orang Kristus dan keinginan yang sungguh untuk melayani Yesus. Kita harus mempunyai, istilahnya itu mempunyai komitmen untuk melayani Tuhan, untuk melayani
orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dalam firman Tuhan itu kita coba lihat dalam ayat pasal Kisah Para Rasul 20 ayat 20 dan 21. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku berikan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ini menceritakan mengenai Paulus berkomitmen untuk membantu orang lain. Paulus istilahnya memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Itu mengenai orang lain. Jadi kita istilahnya itu kita memberi pertolongan kepada orang lain. Kemudian bagian yang kedua, dan tidak berkompromi. Saya yang terakhir, berarti kalau kita yang terakhir, kita harus mengutamakan yang pertama Yesus. Kemudian kita harus mengutamakan orang lain daripada kepentingan diri kita. Kemudian dalam firman Tuhan ini tadi dalam Kisah Para Rasul ini juga Paulus tetap setia kepada panggilan Allah. Jadi Paulus tetap setia dalam melayani Tuhan. Kita juga gitu. Kita harus tetap setia melayani panggilan Tuhan. Adik-adik, dari mulai sekarang kita harus mempunyai keyakinan untuk kita melayani Tuhan, untuk kita memberi diri kita untuk senantiasa melayani kepada Tuhan, untuk memberi kehidupan kita untuk Tuhan, karena Tuhan sendiri memberi hidupnya untuk kita semua. Kemudian Paulus juga rela meninggalkan sahabat-sahabatnya demi untuk kepentingan Tuhan Yesus atau kepentingan orang lain. Kemudian Paulus juga merasa bahwa itu dalam dirinya untuk melayani Allah atau untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Kita coba lihat dalam kisah yang ayat ini tadi, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitahukan kerajaan Allah. Berarti Paulus memang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Itu bagian yang kedua. Sekarang bagian yang ketiga yang harus kita pelajari, menyerahkan diri kita kepada Allah. Kalau adik-adik, saya percaya adik-adik di rumah sudah mengerti kalau kita mau memberi diri kita kepada Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan atau kita sebagai pengikut Tuhan, untuk kita mau menyerahkan diri atau mau mengikut Tuhan dengan kehidupan kita. Kita juga harus melayani dan memberi diri kepada pekerjaan Tuhan. Kita harus tahu, harus terus menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, karena Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menolong dalam setiap keperluan kita. Tuhan senantiasa memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita juga harus memberi yang terbaik dalam kehidupan kita untuk pelayanan Tuhan, untuk kita memberi kepada sesama, untuk menolong sesama, untuk kita memberikan sesuatu yang berarti buat orang lain, sesuatu yang sangat berarti buat orang lain, karena orang lain tahu kalau kita ini anak-anak Tuhan. Itu pelajaran yang pada pagi hari ini kita pelajari. Ada 3 hal. Yang pertama, orang lain. Yang kedua, saya yang terakhir. Kemudian yang ketiga, menyerahkan diri kepada Allah. Nanti kita harus senantiasa belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan juga kita tidak berkompromi mengenai suatu istilahnya itu perintah-perintah yang harus kita jauhi, yang harus kita jauhi, ya, istilahnya tentang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan.
dalam tujuan kita untuk mempelajari pada pelajaran pada pagi hari ini memelihara betapa besar pengorbanan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian ayat hafalannya dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Ayat hafalannya Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Itulah mengenai kebenaran firman Tuhan. Kita sudah belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Saya percaya adik-adik pasti mengerti poin-poin yang harus kita lakukan, yang harus tidak kita lakukan dan harus kita lakukan, mengenai tidak berkompromi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memakai kami terus untuk kami boleh bisa melayani Engkau, untuk kami boleh bisa memberi yang terbaik buat Engkau, karena Engkau sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Berikan kami pengertian untuk kami tidak berkompromi dengan hal-hal yang Engkau larang. Biarlah kami boleh bisa melakukan kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Tolong juga buat adik-adik kami yang di rumah, biarlah mereka boleh bisa mengerti dan memahami tentang kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami mau serahkan kebenaran firman-Mu ini hanya ke dalam dan kasih setia-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.